materaikan setiap kami Tuhan, materaikan setiap kami Tuhan. Biar nama kami ada tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa kami semua biar kami dan seisi rumah kami, keluarga kami boleh terus mengalami Tuhan, boleh terus ada dalam hadirat Tuhan, boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan pakai hidup kami di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya? Iya, malam ini ada yang mau bersaksi? Silakan maju yang mau bersaksi. Karena salah satu cara kita mengalahkan iblis itu adalah dengan kesaksian kita, amin. Saya yakin ini semua pasti punya kesaksian yang luar biasa semua ini ya, amin. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, nanti dapat sepeda loh di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa ya. Bapak Ibu, kita percaya kita ada di hari-hari yang ya luar biasa. Peperangannya juga semakin luar biasa. Dari semua kalangan merasakan ya. Dari pengusaha merasakan bagaimana hari-hari ini sulit ya, dari mungkin karyawan, dari dunia politik semuanya ya, kita ada di hari-hari yang sukar kata firman Tuhan. Tapi saya percaya kita semua orang-orang yang rindu dan memang hanya dalam hadirat Tuhan kita kuat, amin. Dan ya saudara, ada yang mau bersaksi silakan, saya tunggu. Ayo. Ya, bagaimana mengalami Tuhan, bagaimana dikuatkan, bagaimana lolos dari pinjol, ada? Kan banyak sekali nih kesaksiannya hari-hari ini ya, dari pinjol ya, pinjaman online. Iya, kalau nggak ada, suami saya sudah main supaya ya kita dengarkan firman Tuhan saja. Saudara, iya, saya percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir dan tapi kita juga harus berjaga-jaga karena banyak nubuatan palsu ya hari-hari ini. Ada yang tanya sama saya, Bu, nanti tanggal 25 September nih katanya pengangkatan ya. Saya bilang saya sih belum dapat undangan. Ya. Tapi kalau ada yang menyebut tanggal itu sesat saudara. Sebab Tuhan itu tidak memberikan tanggalnya kapan, tetapi Tuhan memberi tandanya buat kita ya. Dan kita harus berjaga-jaga. Kita lihat bersama, kita buka Matius 24 ya. Kita lihat apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman. Matius 24, khotbah tentang akhir zaman. Itu ada di Injil Matius mulai dari pasal 24 sampai 25 itu tentang akhir zaman kalau saudara baca ya. Firman Tuhan ya, khotbah tentang akhir zaman, Injil Matius 24 pasal 24. Kita lihat mulai ayat yang pertama saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, saya baca ayat 1 saudara 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2. Iya, ini kan judulnya di atas adalah khotbah tentang akhir zaman, ya. Dan dikatakan salah satu tanda yang pertama Yesus berkata, kamu lihat ya, semuanya itu aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah itu dulu adalah sebuah bangunan yang sangat sakral. Sebuah bangunan yang sangat dihormati oleh orang Israel.
Sebuah bangunan tempat di mana mereka menganggap Tuhan itu hadir di situ. Amin. Bait Allah itu sebuah tempat yang yaitu sudah segala-galanya. Kalau ada orang yang coba-coba ingin berbuat sesuatu dengan bait Allah itu pasti mati. Termasuk Tuhan Yesus itu disalibkan, salah satu alasan yang sangat kuat untuk mereka menyalibkan Yesus karena mereka berkata Yesus itu dia menghujat Allah. Bagaimana caranya Yesus menghujat Allah? Mereka bilang karena Yesus berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Itu yang menjadi penyebab, salah satunya penyebab terutama Tuhan Yesus disiksa, dibunuh lalu disalibkan. Ya, mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus maksud bahwa dia akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Karena bangsa Israel dulu percaya mereka hanya bisa ketemu Tuhan di bait Allah itu. Nggak bisa di tempat yang lain. Imam besar akan masuk setiap tahun untuk mempersembahkan darah korban sembelihan penghapusan dosa. Lalu kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan turun dan disitulah mereka bisa ketemu dan diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi Yesus berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Artinya apa? Lewat kematian Kristus orang gak usah lagi pergi ke situ untuk diperdamaikan dengan Allah. Tapi darahnya yang tercurah dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, itu yang akan membuat manusia bisa diselamatkan. Tapi orang Israel nggak nangkep, jadi mereka membunuh Yesus. Ya, dan Yesus berkata salah satu tanda dari akhir zaman tidak akan ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak berdiri di atas batu yang lain. Hari ini saudara masih melihat bait Allah itu ada? Enggak ada, hanya tinggal reruntuhan. Ya, tinggal reruntuhan. Kalau saudara pergi ke Israel nanti Oktober nih ya. Ada berapa? 70 lebih nih ya, hampir 80 orang ikut kita ke Israel. Kita akan melihat langsung apa yang ada di Alkitab. Sekarang enggak ada lagi di sana bangunan itu. Dan apa yang dinubuatkan Yesus sudah terjadi. Ya, enggak ada satu batu pun yang akan berdiri di atas batu yang lain. Gereja bukan bicara soal bangunan, tapi gereja adalah tubuh kita. Satu saat gereja akan dihancurkan juga. Ya, satu saat. Makanya Victor Huta Barat nyanyi di gereja tua. Saya bilang kenapa bukan gereja baru? Susah izinnya, Bu. Jadi gereja tua saja ya yang sudah ada izin. Jadi tidak akan ada satu batu pun berdiri lagi. Karena gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Ya, makanya Roma pasal 12 berkata tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah yang hidup. Tempat Tuhan berdiam. Nah lalu tanda yang berikutnya Yesus berkata sana permulaan penderitaan kalau kita lihat ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka pengen dapat bocoran nih dari Tuhan. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi ternyata murid-murid juga pengen tahu. Ya, saudara pengen tahu nggak tanda zaman atau betah di dunia? Siapa yang masih betah di dunia? Angkat tangan. Ya, yang sudah tidak betah angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Yang ditanya yang betah nggak ada angkat tangan. Yang tidak betah juga tidak ada yang angkat tangan. Ya ini semua orang bingung semua. Ya serius nih saya tanya. Yang pengen Tuhan Yesus datang cepat. Yang tua-tua saja ya. Yang masih muda nggak pengen ini ya. Yang pengen tapi belum siap. Nah ini perlu bertobat nih ya. Jadi saudara, jadi murid-murid ternyata penasaran. Seperti kita juga penasaran ya. Tuhan kira-kira kapan? Siapa tahu dapat bocoran toh? 25 September 2025.
Ya, kapan? Dan murid-murid bilang, katakan sama kami, kapan itu terjadi dan apa tanda dari kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara percaya nggak kalau dunia ini akan berakhir? Percaya ya? Kenapa percaya? Dunia ini akan berakhir. Nanti pindah ke Mars bisa. Ya, katanya kan makanya Amerika sudah bikin penelitian di Mars ada kehidupan. Jadi terima pendaftaran, siapa yang mau mendaftar dikirim ke sana, cuma disediakan tiket pergi. Enggak ada tiket pulang. Ini benar saudara, ini benar karena buat uji coba. Ya, siapa tahu bisa berkembang biak di sana karena katanya bumi akan hancur. Jadi mereka mencari kehidupan di Mars. Saking pengen hidup manusia itu. Ya. Dia lupa di doa Bapa kami dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan di Mars. Enggak ada doanya di Mars seperti di surga, itu enggak ada. Jadi itu enggak alkitabiah ya. Dikatakan apa tanda kesudahan dunia. Dan di dalam 1 Petrus ada dibilang kalau Tuhan datang nanti unsur-unsur dunia ini akan meledak dalam api yang luar biasa. Akan menyala, akan meledak dengan panas yang begitu hebat. Ada ditulis di 1 Petrus itu saudara. Memang dunia ini akan berlalu. Jawab Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus bilang begini saudara. Tuhan Yesus gak kasih tanggalnya atau apa ya. Jawab Yesus kepada mereka apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini nomor 1 dia bilang. Karena berita tentang akhir zaman ini banyak orang Kristen tersesat. Nanti suruh jual harta semua, pakai baju putih pergi ke gua. Kenapa? Udah mau kiamat. Ya, jual hartamu semua kasih sama pendeta. Ya, terus nanti kita pergi ke gua rame-rame bertapa di sana menunggu kedatangan Tuhan. Yang datang setan. Bukan Tuhan. Nah, ini penyesatan ini akan ada saudara. Ya, kemarin saya dengar ada pengajaran baru lagi, perempuan yang ngajar. Ya, mereka semua pakai baju putih, pergi ke gua-gua bertapa. Perjamuan kudus itu anggur dicampur tetesan darahnya pendetanya. Ya, diminum saudara. Jemaat-jemaat bodoh yang tanpa pengetahuan ikut. Katanya mereka harus menyucikan diri dari dunia. Jadi pergi pakai baju putih, lalu perjamuan anggur ditetesin darahnya pendetanya. Terus diminum. Dracula lah kau. Kenapa kau minum darahnya manusia tuh aneh-aneh saudara. Tapi banyak yang ikut juga. Makanya menjelang kedatangan Tuhan Yesus diingatkan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan orang kalau sudah tersesat itu memang kayak lupa ingatan saudara. Ya. Ada lagi orang bilang, Bu kita ini sekarang ada ajaran baru loh. Ibu mau ikut saya enggak? Bagaimana ajarannya? Enggak lewat Yesus, langsung ketemu Bapa. Punya ordal dia. Ya, ada jalan pintas, langsung ketemu Bapa. Terus saya bilang bagaimana caranya itu? Ibu enggak usah ke gereja, kita pergi bertapa. Bertapa saudara. Di gua-gua, di gunung-gunung bertapa, pakai baju putih. Terakhir apa? Gila, mati. Iya saudara, kena setan. Jadi banyak penyesatan, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Nomor 1 itu, akhir zaman akan banyak penyesatan saudara. Ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan. Kalau ada orang ngaku-ngaku Mesias, ngaku-ngaku utusan. Makanya saya itu enggak mau saudara itu memberhalakan atau mendewakan pendeta. Enggak usah, pendeta juga manusia. Saya pernah pelayanan saudara, ada ibu-ibu dia pegang jas saya dari belakang, dia bilang asal ku jamah jubahmu. Saya langsung bilang setan dalam nama Yesus bertobat kau. Ini menyesatkan ini. Coba kalau saya ini gila hormat saya bilang terima. Sudah sakti saya saudara. Tidak boleh menyamakan pendeta dengan Tuhan. Tuhan, pendeta
manusia. Apalagi kalau dia sudah berkata, aku ini utusan Tuhan loh. Aku ini nabi, aku ini gini. Ada saudara. Pengurapan Tuhan gak akan kamu alami kalau tidak melalui aku. Waduh, ini sakti yang begini nih. Hati-hati, ini yang Tuhan Yesus ingatkan. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada yang begini-begini. Yang datang mengaku-mengaku memakai nama Tuhan Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang, akan disesatkan. Ayat 6 berkata begini, kamu akan, ini tanda yang berikutnya. Baca, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Baru permulaan. Baru permulaan zaman kesudahan. Tapi belum kesudahannya. Sekarang saudara sudah mendengar perang? Wih, makin banyak sekarang negara-negara yang berperang saudara. Ya, dulu cuma paling yang kita dengar Israel, ya Palestina, Israel itu terus. Sekarang enggak loh. Ya, kemarin negara apa yang perang kemarin? Ya, tuh perang saudara, ya. Makin banyak negara yang terlibat perang. Kita berdoa Indonesia ini aman, damai, amin. Lalu dikatakan kamu akan mendengar itu, berawas-awaslah, jangan gelisah. Nggak usah takut, nggak usah gelisah hari-hari ini. Mendengar itu nggak usah gelisah, karena itu juga belum ya kesudahannya. Memang harus terjadi. Ayat 7, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga mulai terjadi. Apalagi kita lihat sekarang, wah, ring api di Indonesia ini aktif semua gunung berapinya. Iya, bahkan ada lempengan yang akan memisahkan ini dan itu. Wah, dengar itu semua saudara rasanya, ya tapi ya sudahlah. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nggak usah takut berlebihan. Semua harus sudah siap-siap mati toh. Itu anak bilang siap-siap makan. Kita semua harus siap-siap mati. Kapanpun bisa mati ya. Nggak usah tunggu gempa, nggak usah tunggu kelaparan, gempa bumi nggak usah. Ya, kepleset di kamar mandi bisa mati, tiap hari bisa mati. Jadi udah nggak usah takut lah, mati ini udah siap-siap aja, men. Ya, siap-siap aja, pokoknya siap hari-hari itu siap. Bersihkan dosa, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Kita arahkan hidup kita ini kepada Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Akan tetapi ayat 8 berkata, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, nah, ini masih belum ini, baru mulai mengarah-mengarah ini. Ya, kamu akan dibenci, disiksa, dibunuh. Ya, akan diserahkan ya oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini juga akan terjadi sebagai satu tanda. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, murtad ini sudah mulai banyak sekarang. Murtad itu bukan pindah agama saudara. Masih ke gereja tapi dosa jalan terus. Ya, masih ke gereja bersinah jalan terus. Ke gereja selingkuh jalan terus. Ke gereja utang enggak bayar. Ke gereja ya bermusuhan. Enggak ngomong sama mertua, enggak ngomong sama ipar. Ke gereja tetapi dosa juga tetap jalan. Ini adalah kemurtatan rohani saudara. Dan dikatakan kemurtatan ya akan banyak. Orang akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Akan datang nabi-nabi palsu. Ya, yang berkata bahwa mereka adalah utusan Tuhan. 12. Dan karena makin bertambahnya ya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Kedurhakaan meningkat, orang gak peduli Tuhan, gak peduli agama. Makanya akhirnya kasih manusia menjadi dingin. Ya, gak ada kasih lagi. Biarpun tetangganya mati kelaparan dia gak mau nolong. Hari-hari ini kita mulai lihat. Kita lihat di media sosial. Orang dipukul, disiksa, orang lain nonton. Karena apa? Gak mau ikut-ikutan deh. Udah gak ada kasih saudara. Ya. Lihat istri dipukulin suami, didiamin aja. Apalagi hari-hari ini kita lihat banyak sekali pembunuhan terjadi kemarin itu. Bayangkan kasus mutilasi dipotong 64 bagian ya. Tubuhnya dimutilasi. Ya itu ini hari-hari ini kasih sudah enggak ada saudara. Dikatakan ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Dan ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini sudah mulai hampir tergenapi. Yang terakhir adalah kalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Kenapa tanda terakhir itu Injil diberitakan? Karena Tuhan tidak mau orang itu binasa. Mereka harus mendengar Injil, kabar baik. Kalau hatinya tergerak, dia membuka hati menerima Tuhan Yesus bertobat, pasti diselamatkan. Ya. Jadi hari-hari ini dengan adanya media sosial, Injil ini mulai beritakan saudara, sampai di penjuru-penjuru pelosok-pelosok. Yang penting ada internet, ya pasti di situ ada mesbah doa. Amin, ya pasti. Orang saya ini pergi ke Toraja saudara, itu kita pergi ke tempat wisata di gua-gua itu loh, di hutan-hutan masuk ke gua-gua. Saya ini haus, saya bilang sama suami saya beli aqua dulu, itu ada kios kecil di situ itu. Saya pergi beli aqua. Saya teriak, siang ibu, bapak yang jual mana? Terus ibu-ibu datang gini, mau beli apa? Saya bilang mau beli aqua. Oh iya berapa? 2, diambil terus dia kasih terus gini. Oh Tuhan. Saya bilang kenapa ibu? Ibu Debbie ini? Saya bilang bukanlah, mirip. Oh Tuhan, tidak mungkin Ibu Debbie ini. Itu saudara di hutan, di gua, masuk di pelosok itu. Saya bilang, ibu tahu saya tiap malam dengar mesbah doa. Saudara, ya Injil itu diberitakan loh. Ya sekarang ini tempat-tempat yang terjangkau, ya di pedalaman sekalipun itu sudah mulai ada internet. Ya, jadi biar pendetanya nggak datang ke sana, tapi beritanya sampai ke sana. Dengan adanya hari-hari ini sosial media yang begitu luar biasa, ini adalah salah satu sarana untuk menggenapi tanda dari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi kalau saudara lihat begini, ini kira-kira kita sudah di hari-hari terakhir belum ini? Baru sadar? Sampai Injil kerajaannya diberitakan. Sampai di ujung bumi sana, di Alaska sana saudara. Sekarang sudah ada internet, semua orang dimanapun sudah mendengar kabar tentang kasih karunia Kristus menawarkan keselamatan. Dan ini yang menjadi tanda terakhir. Ya kalau perang itu sudah baru akan dimulai kata, ini kan ditulis zaman ini zamannya Tuhan Yesus loh saudara. Zaman Yesus dulu belum perang itu Israel dengan Palestina mungkin. Ya zaman Yesus dulu belum ada ini perang-perang. Zaman Yesus dulu itu belum ada yang lain-lain. Ya zaman Yesus belum ada internet. Amin. Apa yang menggenapi dari yang tanda terakhir ini? Ya dengan adanya internet ini saudara. Orang datang dikatakan mereka akan mendengar Injil dan ini tanda yang terakhir. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita sudah ada di hari-hari yang terakhir.
Karena Injil ini sudah diberitakan. Ya, termasuk Tuhan suruh saya bikin media sosial, ayo cepat beritakan Injil. Ya, setidaknya lewat pemberitaan kita saudara di media sosial, banyak orang yang sudah mendengar Injil, banyak yang bertobat. Orang saya ke Israel, yang angkatan keberapa itu ya? Ketiga kalau nggak salah. Pas mau baptis ada 2 ibu datang, Bu kami boleh baptis nggak? Ya ibu ini mau baptis atau rededikasi? Ibu belum dibaptis, ibu dari gereja mana? Saya bukan orang Kristen Bu. Ya saya ini beragama lain. Tapi waktu suami saya meninggal, saya ini stres, tertekan, saya cari-cari penghiburan di YouTube. Saya ketemu khotbah ibu. Dari situ saya ikut khotbah ibu, setiap malam saya dengar mesbah doa. Lalu diumumkan ada ke Israel, saya coba daftar. Ternyata ikut saudara, makanya saya bilang, loh jadi ibu ini bukan orang Kristen, bukan. 2 orang dibaptis, terima Tuhan Yesus hari itu saudara. Baptisnya langsung di Yordan lah, saya bilang ibu ini seperti Tuhan Yesus loh. Ibu langsung dibaptis di Yordan loh. Nah ini kan satu bukti bahwa ya orang bisa mendengar berita keselamatan lewat media sosial. Ya dan saya juga tahu kenapa Tuhan suruh saya cepat ambil alih media sosial, cepat ambil alih media untuk Injil itu tahun 2018. Tuhan bicara, ambil alih cepat media untuk Injil, beritakan kabar baik. Saya taat saja. Ya. Saya bukan karena kurang kerjaan mau bikin konten atau mau bikin apa saudara, enggak. Tapi saya taat dengan suara Tuhan dan kita lihat hasilnya, ternyata banyak sekali orang yang belum kenal Yesus. Ada juga yang sudah terima Yesus tapi murtad. Waktu dengar balik lagi dia diselamatkan. Kenapa tanda terakhir Injil harus diberitakan dulu? Karena Tuhan tidak mau banyak yang binasa. Tapi dia ingin semua orang berbalik, menerima kasih karunia itu, bertobat, barulah Tuhan datang, barulah datang akhir zaman itu. Jadi saudara kalau kita sudah tahu, kita ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini, tanda demi tanda sudah digenapi, ayo sebaiknya, ayo kita berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Yang pertama, kejar perkenanan Tuhan. Apa yang perlu kita beresin? Ada dosa, buang. Ada kepahitan, buang. Berdamai dengan musuhmu, ya. Berdamai dengan iparmu, berdamai dengan mertuamu. Ya, tapi jangan berdamai dengan mantanmu. Enggak usah itu. Nanti kau membawa diri dalam pencobaan lagi. Ya, yang ada dosa-dosa buang. Ada selingkuhan, buang. Amin Bapak-bapak. Gak ada yang amin ini Bapak-bapak ini. Puji Tuhan semua gak ada selingkuhan, amin. Ibu-ibu juga, ada juga ibu-ibu yang selingkuh, bukan cuma bapak-bapak. Ya, ibu-ibu ini diam-diam juga ya. Menakutkan, menghanyutkan ini ibu-ibu ini banyak juga. Ya, nanti bapak-bapak protes sama saya, ibu itu cuma singgung-singgung bapak. Lah bapak-bapak itu selingkuhnya sama siapa? Masa sama bapak-bapak? Ya, sama ibu-ibu juga, jadi bertobat ya. Saya ini mengingatkan saudara, karena Tuhan mengingatkan hari-hari ini dimanapun kamu khotbah, jangan pernah lupa ingetin untuk persiapkan diri menjadi mempelai yang kudus dan layak. Dan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga nanti, mereka yang memakai jubah putih. Apa jubah putih itu? Dalam kitab Wahyu dikatakan jubah putih itu ya hidup di dalam kekudusan. Gak ada yang lain. Kita gak usah kejar apapun lagi hari-hari ini. Udah jalani hidup, bekerja dengan taat, lakukan bagian kita, bertobat. Ya, jangan bilang saya gak kasih tahu saudara ya. Dulu saya pernah nonton film The Final Call. Itu panggilan terakhir. Di film itu diceritakan ada seorang pelacur. Pelacur itu dia melacurkan diri di satu hotel. Ketika dia keluar, dia ketemu sama bapak tua. Bapak tua ini diutus Tuhan untuk beritakan pertobatan sama pelacur ini. Jadi dia duduk di pinggir taman, lalu pelacur ini datang. Lalu bapak tua itu ngobrol dan dia bilang, kamu kenal Yesus, kamu harus kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu. Dia bilang, ya iyalah nanti aja lah, kamu gak usah nginjili saya gini. Dia jalan saudara tinggalin bapak tua itu. Di jalan dia ditabrak, mati di tempat. Tiba-tiba dia sudah pindah alam. Waktu dia pindah alam dia kaget, dia di mana?
Lalu dia diseret mau dibawa ke neraka, saudara. Dia teriak, dia bilang, kenapa saya dibawa di sini? Saya minta ampun dosa-dosa saya. Kenapa saya nggak ada yang ingetin? Lalu malaikat putar videonya. Kamu lihat itu, kamu sebelum mati kamu di taman. Bapak tua itu aku yang kirim, kata Tuhan. Aku yang suruh ingetin dia untuk kamu bertobat. Tapi kamu gak mau dengar, kamu abaikan saja. Sudah cukup banyak waktu Tuhan bicara sama kamu, diputerin filmnya. Lewat ini, diingetin untuk bertobat, tapi gak mau bertobat. Sampai akhirnya mati, saudara. Ya, kalau sudah di sana gak ada lagi ampun. Di sini kita masih bisa minta ampun. Sekelas, saudara dengar kesaksiannya Benny Hinn? Benny Hinn itu siapa yang gak tahu, hamba Tuhan. Dia lewat aja orang jatuh loh, kena bayangannya. Dulu dia kalau bikin KKR, dia nginep di Hotel Kempinski. Dia lewat tuh itu koki-koki rebah semua. Tek jatuh karena kena urapan yang begitu kuat, saudara. Ya, itu Benny Hinn. Dia doakan orang itu luar biasa. Tiba-tiba satu saat dia mati. Ya, waktu di pintu surga, dia memasuk pintu itu tertutup, enggak terbuka. Tuhan bilang, kamu enggak layak di sini. Lalu dia nangis minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu pulang dulu, perbaiki hidupmu. Ya, selama ini kamu melayani tapi kamu hidup dalam kesombongan. Dia punya private jet. Kalau mau pelayanan itu pakai private jet. Itu satu hotel dikosongin khusus dia dan tim. Ya, harus benar-benar pakai private jet. Ternyata sudah dalam kesombongan yang begitu rupa. Ya, kalau pelayanan itu minta fasilitas pokoknya kelas 1. Ngundang Debbie Basir masih bisa naik batik ya. Enggak usah harus bisnis kelas, saudara ya. Naik pesawat baling-baling juga enggak apa-apa. Itu yang harus kita jaga loh. Ya. Dengan kesombongan yang begitu, akhirnya dia cerita, dia bersaksi, kesaksiannya dia sendiri. Dia mati di pintu surga ditolak. Tuhan kasih kesempatan dia hidup kembali dan dia bertobat. Tapi memulai sesuatu dari bawah itu udah sulit. Di Amerika disita semua kekayaannya, private jet sama pemerintah. Dan keluarganya dimiskinkan, mereka punya hutang pajak. Ya, bayangkan dia bilang lagi makan di restoran, datang tukang pajak, kamu makan ini pakai uang apa? Kenapa kamu bisa makan di sini? Itu saudara, itu sekelas hamba Tuhan yang sudah begitu luar biasa, ditolak di pintu surga nggak terbuka. Mari kita introspeksi diri. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku ini dan berusaha untuk menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Sekelas Rasul Paulus aja takut banget ditolak. Colek kanan kirimu bilang, kau juga loh hati-hati. Ya, kita semua juga hati-hati. Sekelas Rasul Paulus aja bilang takut ditolak, apalagi kita ini. Kita ini siapa? Penderitaan kita enggak kayak penderitaannya Rasul Paulus yang dipenjara, karam kapal, mau dibunuh, tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Itu masih ngomong takut ditolak sama Tuhan. Lah apalagi kita ini. Yang di rumah tiap hari khawatir, berantem suami istri, ya marah-marahan, nggak pernah pelayanan, nggak pernah menginjil. Yang kedua persiapan yang terakhir, saudara, mari menginjil hari-hari ini. Berdoa tiap hari, Tuhan ketemukan aku dengan orang yang harus aku layani. Ya, saudara ketemu siapapun, ceritakan tentang Tuhan. Hari-hari ini tuayan itu menguning, saudara. Saudara ketemu di mana aja, di pesawat, di mobil, di bus, di rumah, di pasar, di jalan. Itu orang tuayan semua. Menguning artinya banyak penderitaan, banyak sakit hati, banyak kekecewaan yang mereka bawa. Ini waktunya, saudara gak usah sekolah Alkitab dulu, STH, MTH, gak usah. Ya, saudara juga gak usah hafal ayat. Yang penting saudara baca itu Alkitab, saudara tinggal ngomong. Kamu percaya enggak firman Tuhan tuh bilang loh bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun persoalan kamu percaya Tuhan mengasihi kamu, doakan. Doakan, kita semua terpanggil hari-hari ini. Ada yang di sini yang masih takut berdoa, angkat tangan. Ada loh orang takut berdoa. Terutama bapak-bapak ini kalau di acara keluarga.
Suami kalau ditunjuk berdoa dia kode istrinya gini. Shh. Ini dari Sabang sampai Merauke ini. Ini penyakitnya bapak-bapak ini. Ya, kenapa? Imannya tuh nggak tumbuh. Yang disuruh berdoa dia, istrinya dijauhin. Ya, ngapain coba bapak-bapak? Ya, kita harus siap sedia loh. Ya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang. Ketemu orang, doakan di kantor ya. Tapi bapak-bapak jangan doakan janda-janda di kantor. Ya, bahaya juga. Jangan janda-janda kau doakan. Kayak ada yang konseling sama saya, Bu, suami saya selingkuh sama janda. Saya suruh putus, dia bilang, Alkitab berkata, kasihilah janda-janda. Ini kurang ajar saudara ya kalau begini nih. Katanya gini, kalau saya putusin dia, siapa yang akan memperhatikan dia? Kau ini istri yang tidak punya kasih. Katanya Alkitab memperhatikan janda itu ibadah. Kalau yang kau perhatikan janda tua, itu ibadah. Kalau yang kau perhatikan janda muda atau yang seumur, itu nafsu. Bertobat kau, jangan bawa-bawa Alkitab ya, bawa-bawa firman Tuhan. Kata ini harus mengasihi janda-janda. Di kantor yang bapak-bapak, ya doakan teman kantormu, bapak-bapak juga jangan terima curhat dari ibu-ibu. Dilarang keras, itu adegan berbahaya. Hanya dilakukan yang sudah ahli saja. Kalau enggak ahli jangan. Jadi Bapak Ibu yang terakhir adalah mari kita menginjil, ayo. Kita bukan hanya mempersiapkan diri kita, tapi kita juga mempersiapkan orang lain. Jangan pernah berhenti nasihati anakmu. Kita kan nanti sedih ya kalau kita terangkat terus anak kita tertinggal. Ya, kita terangkat terus ada anak-anak kita yang tidak diangkat Tuhan. Ya, kita rindu saudara, kita semua akan mengalami pengangkatan itu sebelum Tuhan datang. Ya, Tuhan akan mengangkat kita dulu lebih dahulu sebelum masa antikris tiba. Jadi kita percaya bahwa kita yang hidup dalam kekudusan kita akan diangkat lebih dahulu. Makanya hari-hari ini jaga kekudusan. Saya tiap malam ini takut loh saudara. Bukan takut apa ya. Tuhan kalau ada dosa ampuni aku Tuhan malam ini. Aku mau tidur siapa tahu malam ini pengangkatan. Loh iya, ya ini serius benar. Ya. Kalau aku ada jengkel sama siapa atau apa aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Saya mau tidur dengan hidup yang kudus. Siapa tahu malam ini Tuhan datang, siapa tahu malam ini pengangkatan. Jadi saya kalau malam itu suka lihat ke langit gini, kalau Tuhan datang ya malam ini ya. Wah luar biasa ya, dan ingat kalau Tuhan datang kita akan tinggalkan semua. Bahkan yang engkau miliki, harta kekayaan gak ada gunanya. Karena firman Tuhan bilang di hari kemurkaan harta tidak lagi berguna. Tetapi iman yang akan kita bawa kepada Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari kita berjaga-jaga terus dalam iman kita saudara. Ya, kita semakin teguh dalam Tuhan. Sucikan hidup kita, buang segala dosa, minta Tuhan mampukan untuk kita berjalan dalam kekudusan hari-hari ini. Jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus, darah Yesus. Dia yang merobohkan bait Allah itu dan dia membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan malam ini kita akan terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus sesuatu yang sakral saudara. Dan biar kita mau merenungkan hidup kita malam ini di hadapan Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Mari ambil waktu sejenak. Renungkan hidupmu. Kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan. Kalau ada pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Menghormati pengorbanan darah Kristus.